Assalamualaikum. Salam. Nah, Suaranya masuk gak, Mbak? suaranya masuk, masuk. Alhamdulillah. Masuknya. Akhirnya. Iya, Bella. Gimana kabarnya, Bella di sana? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Mbak Ya, Firna gimana? Alhamdulillah juga baik di sini. Tadi ini sih Bella, kita ada sedikit kendala. Jadi sebenarnya udah kita mulai sama Ervi, Oke. tapi cuman Ervinya masih ada kendala kayaknya dia, jadi masih putus-putus. Nah, ini udah bergabung. Ya. Oke, sambil menunggu Ervi nih, kesibukannya Bella nih, lagi sibuk apa sekarang? Ah, sekarang lagi sibuk belajar dan mengajar. Oh ya, Masya Allah. Jadi ini ya di Nah, MSH ya? iya betul. Masya Nanti Allah. kapan-kapan main ya, Mbak. Oh iya, lumayan ya jauh. Bella ada rencana mau ke Malang lagi dalam waktu dekat? Nah, itu kapan ya? Ayo, pengen sih. Nanti diagendakan insya Allah ya. Oke. Ya, sepertinya Ervi masih ini ya, masih mempersiapkan diri. Jadi nggak apa-apa kita mulai aja. Iya. Saya buka lagi ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa di Besti Talk ya, dimana Besti Talk hari itu spesial karena biasanya cuman ada aku sama Ervi, tapi hari ini kita mendatangkan kakak guru ya, kakak guru Bella Makfur kayak gitu. Eh, saya mau di ini ya, mau memberikan info dulu. Jadi mohon maaf karena memang kameranya ini agak ada bermasalah. Jadi nggak apa-apa ya warna abu-abu. Yang penting suaranya bisa masuk dengan jelas gitu. Ya. Nah, sesuai dengan publikasi yang udah kita share teman-teman. Jadi pada sore hari ini kita tuh mau berbagi ya. Sebenarnya gimana sih kayak gitu ya kita melihat ya hari ini para muslimah kayak gitu ya para perempuan itu kan lagi apa ya sedang aktif-aktifnya berburu perawatan diri gitu ya, mulai dari skincare A, skincare B, skincare C gitu ya, semua berusaha untuk dijabanin gitu ya agar terlihat glow up gitu ya ataukah glowing kayak gitu. Nah, nanti kita akan kupas ya sebenarnya kecantikan itu gimana sih, apakah kecantikan itu sebagaimana yang dikatakan oleh masyarakat. Kalau kecantikan itu adalah yang berkulit putih, yang rambutnya lurus, yang bodinya aduhai gitu ya. Ataukah sebenarnya Islam itu seperti apa memandang kecantikan perempuan dan bagaimana perempuan itu ya bisa menjaga kecantikannya secara hakiki. Nah, itu insya Allah akan kita obrolin pada sore hari ini. Oke, nah sebelum itu saya mau cek suaranya Ervi dulu nih, apakah udah clear jelas ataukah gimana? Mic-nya sudah di on kan, Ervi? Kalau di aku belum ada suaranya sih. Kalau di Bella udah ada suaranya. Belum, belum, belum. Oh, belum ada. Atau mungkin harus apa namanya pakai earphone. Oh ya, mungkin harus pakai earphone kali. Iya, iya, iya. Iya, masih disiapin. Ya, mungkin bisa disiapin dulu Ervi karena suaranya masih belum terdengar sampai sekarang gitu. Oke, ya biarkan Ervi mempersiapkan diri dulu. Nah, sekarang nih aku mau tanya ini sama Bella kayak gitu ya. Karena ini udah banyak yang menanti nih ya dari tadi. Jadi sebenarnya gimana sih Bella kayak gitu yang melihat fenomena hari ini para tadi ya seperti yang aku katakan tadi muslimah-muslimah kita, para perempuan-perempuan itu sedang berburu gitu ya. Berburu untuk bisa menjadi cantik dengan akhirnya membelanjakan gitu ya atau berburu dari skincare A, skincare B, skincare C ya tadi ya untuk bisa tampil memukau dan tampil oke kayak gitu ya atau bahasa mungkin mendapatkan pengakuan gitu. Nah, silakan Bel. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillah ya, berkesempatan untuk sharing lagi sama teman-teman di Live IGS. Sebetulnya udah lama banget ya aku sendiri belum pernah live lagi di Instagram, tapi ini jadi
apa namanya momentum untuk naik lagi. Dan sebenarnya di Bogor lagi hujan juga ini apa namanya deras ya sama petir apa namanya tapi semoga nanti sinyalnya tetap apa namanya aman ya insya Allah sampai akhir ya. Jadi kalau tadi Mbak Vina nanya ya terkait dengan apa namanya fenomena di mana di tengah eh, kita para ciwi-ciwi gitu ya itu kan banyak yang kemudian apa tertariknya itu untuk menghambur-hamburkan uang gitu atau bahkan mengalokasikan uang tadi itu untuk betul-betul apa namanya fokus kepada perawatan diri. Nah, jadi sebenarnya apa namanya kalau kita bicara nanti perawat diri itu gimana dalam Islam, kemudian apa namanya apakah boleh misalnya skincarean atau seperti apa ya itu nanti akan apa namanya dibahas lebih detail lagi tapi pada intinya ya itu boleh-boleh saja gitu karena bagian daripada kita kan mensyukuri apa yang kemudian Allah berikan gitu ya dengan cara merawat itu tadi. Cuma kemudian definisi merawat untuk kemudian menjadi glow up atau glowing up gitu ya. Ini yang kemudian disalahartikan seolah-olah ini kita sedang apa namanya berlomba mempertahankan atau memenangkan stigma sosial kalau misalnya dia apa namanya sudah glowing misalnya gitu ya berarti dia sudah berhasil sudah apa namanya ya sudah lulus gitu ya prosesnya tapi kalau misalnya belum berarti apa namanya ya dia masih dikatakan perlu untuk berproses lagi atau mungkin mungkin Mbak Vina pernah sering dengar ya nanti apa namanya prestasi ini tadi glow glow up tidaknya itu kemudian seolah-olah jadi ya seperti perlombaan tadi itu ya, dalam artian siapa yang kemudian bisa berhasil membuat misalnya membuat mantan menyesal atau membuat apa namanya ya orang-orang yang dulu kemudian mencampakkan kemudian akhirnya nanti menyesal atau seperti apa nah itu stigma yang kemudian berkembang seolah-olah apa namanya ada perlombaan tadi itu padahal sebenarnya ya apa namanya kita merawat diri itu bukan untuk tujuan itu saja gitu maksudnya itu harus dijauhkan sih stigma seperti itu karena kan pada hukum asalnya ya kita merawat karena memang ini pemberian Allah kemudian apa namanya ya kita ingin apa ya ya menjaga lah ibaratnya gitu. Nah menjaga ini kan beda dengan merubah ya. Jadi menjaga itu beda dengan merubah. Kalau merubah itu kan berarti kita akan senantiasa menilai atau mengoreksi apa yang kira-kira kurang. Jadi misalnya kurang mancung ya nanti dimancungin misalnya atau kurang tebal alisnya ditebalkan atau misalnya kurang apalagi tadi merasa kurang putih gitu ya nanti diputihkan. Jadi kan beda ya apa pemutih dengan pencerah misalnya gitu. Kalau pencerah mungkin ada orang yang meskipun kulitnya itu apa namanya katakanlah manis begitu ya hitam manis tapi kemudian ketika dirawat misalnya apa kemudian ya di situ apa ya ibaratnya tidak kusam lah bahasanya gitu. Nah kusam itu kan tidak sama dengan gelap intinya kan seperti itu. Tapi kemudian stigma yang kemudian dibangun adalah bahwa semua definisi kecantikan tadi itu harus yang putih begitu, harus yang celing misalnya begitu. Nah ini kan stigma-stigma yang sebetulnya tanpa kita sadar ini ya korban daripada produk iklan misalnya gitu ya. Iklan-iklan yang ada, yang mana itu balik lagi semua ada tujuannya. Dan sebenarnya kalau teman-teman mengikuti ya, maksudnya kalau kita nanti akan mengikuti bagaimana kemudian sejarah tren kecantikan atau standarisasi kecantikan itu sendiri sebetulnya tidak akan berujung. Dalam artian misalnya sekarang ya kita melihat yang jadi kiblat untuk apa namanya katakanlah apa bagaimana kemudian kecantikan, fashion, trendsetter lah intinya begitu. Itu kan ke orang-orang Korea. Waktu kita SD mungkin ya atau waktu kita SD itu mungkin sudah terdengar sih ada Korea-Korea cuma belum seperti sekarang gitu ya. Waktu ya tahun-tahun 2000-an itu kan masih berkiblatnya itu kepada barat. Jadi misalnya yang rambutnya blonde misalnya, terus kemudian yang apa namanya punya freckles, apa namanya punya hidung mancung dan lain sebagainya. Nah itu standarnya beda lagi.
Sebenarnya kemudian ditarik ke belakang nanti bisa jadi beda lagi, atau bahkan kalau sekarang tadi standarnya itu mengikut orang Korea, nanti ke depan bisa jadi beda lagi gitu. Berubah lagi. Artinya kita juga sebenarnya nggak pernah tahu siapa yang membuat stereotip ya di tengah-tengah society kita, di tengah-tengah masyarakat kita, tapi yang jelas kita sebetulnya akan capek sendiri kalau misalnya mengikuti itu semua. Jadi makanya balik lagi ya, kita sebagai seorang muslim sebenarnya yang paling mendasar adalah kita merawat diri tadi itu bukan untuk tujuan manusia, bukan untuk tujuan kita menyenangkan orang lain, ibaratnya begitu, tapi memang bentuk syukur kita untuk apa namanya, apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Mungkin itu dulu. Oke, 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 Insya Allah. Benar ya teman-teman, jadi apa namanya tadi yang benar dikatakan sama Bella, sebenarnya standar kecantikan itu juga nggak pakem gitu ya, karena dari dulu juga ada perubahan. Kalau dulu tuh kita ngefans sama, kok ngefans sih ya, bagi bahasa beberapa orang itu kayak ngelihat apa namanya orang yang cantik itu adalah yang matanya biru kayak gitu kan, seperti bule-bule yang ada di barat kayak gitu ya. Nah tapi sekarang bergeser itu kan ke Korea kayak gitu ya. Nah bisa jadi nanti akan berubah lagi kayak gitu. Nah mungkin ini sih apa namanya sebenarnya hari ini tuh kita tuh maksudnya adalah para muslimah gitu ya. Mungkin beberapa juga akhirnya tertarik atau terdorong untuk kemudian menjadi cantik gitu sesuai dengan apa yang dianggap cantik hari ini tuh karena mungkin juga di sini tuh kan ada namanya beauty privilege gitu ya. Jadi kayak misalkan mereka bisa mudah dapat pekerjaan ketika mereka itu ya berpenampilan yang menarik kayak gitu ya, entah kemudian itu putih, kemudian badannya bagus gitu kan, atau biasanya orang-orang yang kemudian dia itu cantik gitu kan, dia itu jadi kayak kalaupun dia melakukan kesalahan itu jadi seolah-olah nggak bersalah kayak gitu ya. Beda lagi kalau dia tuh nggak cantik kayak gitu kan, jadi ada privilege khusus kayak gitu ya, yang akhirnya menjadikan nggak mau aku nggak mau jelek kayak gitu, aku nggak mau hitam karena kalau aku cantik orang akan menghargai aku, orang akan kemudian peduli kepadaku gitu ya, atau mungkin akhirnya orang banyak yang suka sama aku kayak gitu kan. Nah itu akhirnya juga bisa jadi ya kemudian menjadi faktor kemudian kenapa sekarang kita itu berburu kecantikan. Nah tadi kalau kata Bella kan sebenarnya boleh-boleh aja ya teman-teman untuk merawat diri gitu. Nah tapi Bella, kalau sekarang kita temukan gitu ya banyak sekali produk-produk untuk perawatan diri ini kan ada berbagai macam hal yang kritis ya, mungkin dari sisi kandungannya ataukah apanya gitu ya. Nah sebenarnya kalau menurut Bella nih ya, apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu bagi seorang muslimah ketika mereka merawat dirinya gitu ya, kan tadi harus juga ini pastikan dia tidak melanggar rambu-rambu syariah, misal seperti mencukur alis dan sebagainya. Tapi kalau memilih produk-produk untuk merawat diri, nah ini apa aja yang butuh diperhatikan? Baik. Ya, sebenarnya yang pastinya ya, balik lagi filosofisnya ya teman-teman. Kita memilih sesuatu, memilih untuk memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu, atau ibaratnya membuat pilihan itu sendiri, intinya itu nggak bisa kemudian hanya sekedar pokoknya kita pengen. Pokoknya emang aku mau gitu ya. Nggak bisa sekedar seperti itu. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim terikat dengan hukum syariat. Hukum asalnya seorang muslim adalah dia mesti terikat dengan hukum syariat. Hukum syariat itu maksudnya apa? Ya, segala sesuatu yang berhukum ya, hukum atau aturan, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Makanya kalau misalnya kita bicara mungkin Allah itu cuma ngatur kita dalam aspek ibadah, misalnya sholat, puasa, zakat, ibadah haji dan lain sebagainya, ternyata nggak cuma itu aja. Dalam banyak aspek yang lain yang bisa jadi kita mungkin belum tahu, kayak misalnya pas apa namanya pada poin tentang pergaulan, ya bagaimana kita berinteraksi dengan lawan jenis misalnya, atau pada poin yang lainnya sebenarnya kita mungkin belum tahu, tapi memang mau nggak mau kita harus mencari tahu. Kenapa? Karena tadi hukum asalnya seorang muslim kita mesti terikat dengan hukum syariat itu tadi. Nah, kalau berkenaan dengan apa namanya apa yang kita pakai, apa yang kita makan gitu, itu juga sudah pasti kita harus sesuaikan apakah ini kemudian menyelisih syariat atau tidak, ada yang syubhat atau tidak, ada yang dilarang atau tidak. Nah, kalau misalnya tadi kaitannya dalam konteks apa namanya skincare ya, berarti kan kita pastikan bagaimana kemudian bahan-bahan yang dipakai itu misalnya ya bukan bahan-bahan yang kemudian mengandung alkohol misalnya ya,
atau bukan juga dari zat-zat yang kemudian merusak diri atau bahkan menimbulkan doror seperti misalnya pemakaian merkuri. Itu kan Mm-mm. sebenarnya cepat sih, maksudnya tahu ya, nanti itu bisa jadi kayak selicin apa tuh, selicin porselen gitu ya. Lawat aja kalau lewat kepleset kayaknya gitu. Tapi Iya, iya. ternyata nggak boleh gitu. Kenapa? Karena itu bisa secara dampak jangka panjangnya itu Mm. dia bikin banyak kerusakan ya. Entah itu mungkin kanker ya, kanker kulit atau Mm. kemudian juga dampak yang lain itu kayak apa namanya bisa jadi ketika kemudian sudah lepas dari situ kan ada efek ketergantungan yang itu nanti juga bisa break out atau seperti apa atau bahkan ya buat yang perempuan gitu ya nanti bisa jadi sampai apa namanya melahirkan mohon maaf kecacatan gitu ya atau intinya berdampak pada keturunan yang kemudian dihasilkan gitu hanya karena bahan daripada produk skincare tadi itu. Jadi makanya hal-hal yang seperti itu kemudian harus kita perhatikan dan tadi ada rambu-rambunya gitu ya. Jadi yang jelas kita tuh bukan ingin merubah ciptaan atau merubah bentuk yang kemudian sudah Allah kasih gitu kan sekarang ada ya yang apa namanya apa membuat tirus pipi misalnya ada sih perawatan-perawatan yang kemudian disulam ada sulam alis supaya lebih tebal, sulam bibir supaya lebih merah misalnya, kemudian apa tanam benang supaya pipinya tirus, macam-macam lah ya intinya. Yang seperti itu, nah itu kita juga waspadai gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua yang titelnya perawatan tadi itu adalah bisa dilegitimasi kayak ini tuh kan perawatan kita, bentuk syukur kita nggak bisa gitu juga. Kalau itu sudah pada tahap yang merubah, berarti artinya kita justru nggak bersyukur dong sama apa yang Allah kasih. Makanya sebetulnya banyak alhamdulillah sekarang itu influencer juga ya muslim yang kemudian intinya mencontohkan ya bagaimana kemudian kita membuat branding lah intinya kalau dalam produk make up misalnya atau berhias atau merawat diri tadi itu rambu-rambunya apa yang boleh apa yang enggak nah itu insya Allah udah banyak yang apa namanya memberikan edukasi jadi yang jelas kita itu jangan sampai ya teman-teman jadi korban dari iklan tadi itu atau korban dari society yang tadi sebenarnya kita juga nggak tahu siapa yang bikin standarnya. Jadi kita Oke. menghabis-habiskan uang misalnya ya untuk sesuatu yang sebenarnya kita juga apa ya nggak butuh-butuh banget. Kayak misalnya gini, kita sebagai orang Indonesia sebenarnya kan kebutuhan kulit kita maksudnya kebutuhan apa harian kita untuk perawatan katakanlah tadi itu kan dengan iklim yang tropis itu tentu beda dengan kebutuhannya orang-orang katakanlah misalnya di daerah barat gitu ya daerah timur sana daerah Korea dan lain sebagainya jadi ketika kemudian ada gembar-gembor apa namanya 10 layer 10 step skincare Korean skincare misalnya 13 step apa namanya skincare macam-macam gitu ya itu sebetulnya kita bisa balikin lagi ke diri kita apakah gitu ya emang itu Mm-mm. butuh kita butuh atau tidak kulit kita membutuhkan atau tidak misalnya gitu ternyata kan faktanya tidak cukup dengan pelembab moisturizer misalnya kemudian sunscreen misalnya atau Mm-mm. facial wash misalnya itu sudah cukup gitu untuk menghidrasi untuk melembabkan misalnya gitu. Tapi karena tadi lagi-lagi standar kecantikannya misalnya mengiblat kepada Korea kemudian juga yang kita inginkan atau yang diinginkan orang-orang itu adalah branding tadi itu seolah-olah kalau nanti pakai produk ini tadi 13 apa namanya step itu nanti bisa nih jadi secantik orang Korea misalnya gitu. Nah, akhirnya kan Mm-mm. semua termakan itu dong gitu ya. Akhirnya mau nggak mau ikut apa namanya memenuhi itu semua berusaha memenuhi itu semua padahal bisa jadi tubuh atau kulit tadi tidak membutuhkan. Jadi harus Mm-mm. bisa proporsional menempatkan apa yang kemudian kita butuhkan dan tidak. Gitu. Dan tadi tidak menyelisihi syariat dalam artian apa namanya ya tidak menggunakan bahan-bahan yang kemudian diharamkan, kemudian tidak menggunakan bahan-bahan yang merusak ya dan tidak digunakan atau ditujukan untuk mengubah bentuk yang kemudian sudah Allah apa ciptakan untuk kita. Mungkin Mm. itu. Oke, alhamdulillah ya tadi banyak sekali poin yang udah kita dapat dari Bella. Nah ini kita mau tes dulu nih suara Ervi ini masuk nggak ke kita ya? Coba Ervi Oke. bersuara Vi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nggak? Nggak ada Alhamdulillah ya? Muncul ya. ada kok. Alhamdulillah ada. Oh ada. Ya, kasih informasi lucu. Bella tuh di samping aku nggak ada gambarnya, sumpah. Jadi aku nggak tahu Bella ngomong apa.
Nggak ada gambar. Tolong tolong kasih kesimpulan aja nggak apa-apa. Aku bagian nanya aja deh nanti. Jadi Bella itu Tapi suaranya kita jelas ke Ervi. gambarnya cuma hitam. Jadi Tapi suaranya masuk, suaranya. nggak ada. Jadi nggak ada suara Bella, nggak Oh ada ada, foto ini Bella, ada cuma suaranya gitu katanya. doang. Cuma ada Hmm, Firna gitu. hmm. Oke, oke, oke. Ya, memang sepertinya kendala ya. Jadi ini sih, aku coba simpulin sedikit ya. Jadi tadi kita udah ngobrolin terkait dengan bagaimana kemudian teman-teman muslimah kita hari ini tuh kan lagi pada berburu produk beauty care gitu kan. Mulai dari skincare A, B, C kayak gitu. Nah, sebenarnya tadi juga Bella udah berbagi pandangan sebenarnya gimana sih apa namanya apa ya pandangan terkait dengan muslimah yang hari ini berburu ya cantik tadi itu kayak gitu. Nah sebenarnya boleh aja untuk merawat diri, hanya saja kan sebenarnya kalau kita berburu untuk cantik, nah cantik ini pun standarnya juga berubah-berubah kayak gitu ya dari dulu yang seperti itu sekarang yang seperti ini kayak gitu. Nah kemudian poin yang kedua tadi juga kita bahas kalau misalkan merawat diri kayak gitu, nah itu apa aja sih yang harus diperhatikan? Kadang kan teman-teman itu asalkan ini ya karena kemakan dengan iklannya gitu ya tadi kayak kata Bella dengan produk ini Anda akan langsung menjadi selicin porselin kayak gitu ya. Nah itu kan akhirnya apa namanya tidak memperhatikan apakah di situ ada kandungan yang diharapkan gitu ya, apakah di situ ada kandungan yang merusak seperti itu. Nah itu tadi yang Bella sharingkan. Nah kalau menurut Ervi nih gimana Ervi melihat fenomena tadi? Mungkin Ervi ada pandangan atau tambahan yang lain, boleh di-share ke kita. Iya, karena aku tuh nggak denger ya, maksudnya nggak bisa mendengar apa yang Bella sampaikan dan juga nggak bisa melihat wajahnya. Padahal aku kangen sekali gitu sama Bella karena udah lama ya nggak ketemu Hebel. Nggak tahu denger apa nggak apa-apa lah ya, Seh. Karena kalau di tadi aku lihat pas keluar itu gambar aku ada, Bellanya juga ada gitu. Tapi pas login nggak tahu kenapa nggak ada gangguannya di aku. Sebenarnya aku sih lebih ke kalau ada guest ya sih ya sebenarnya pengen dapat ilmunya banyak. Kemarin kayak ada Kak Raihan Mutia, kalau teman-teman ingat, nah itu juga banyak ilmu yang kita dapatkan. Di sini juga sebenarnya pengen banyak ilmu yang didapat dari Bella. Tapi memang sedikit sharing ya. Kalau dulu itu kan, bukan dulu sih. Nah, ini alhamdulillah udah gambarnya. Kenapa kok dia ada ya? Ya, jadi memang Alhamdulillah kalau muncul. standar cantik ya ala-ala ada orang kan yang apa hidungnya mancung gitu kan. Kalau di luar negeri itu standar cantik mereka yang kulit tanning. Nah, kalau kita kan harus kulitnya mulus kan gitu, harus kulitnya putih kalau di Indonesia. Jadi kayak berubah-berubah gitu. Apalagi sekarang produk kecantikan yang dia besar banget kan kayak influencer-influencer banyak kan bikin acara-acara produk kecantikan itu. Jadi hanya orang tuh fokus dengan tadi memperbaiki wajah, memperbaiki diri. Mm-mm. Aku tuh penasarannya lebih ke ini kan dia tuh lebih ke skincare ya, skincarean. Tapi kalau misalnya aku lebih mungkin tadi udah dijelasin ke Bella, aku tuh pengen nanya terkait pakaian sih sebenarnya. Kan banyak ya kalau pakaian sekarang itu kayak dia yang apa outfit halal gitu kan, outfit halal ala ya kan gitu kan, pakai gimana gitu, tetap pakai kerudung tapi dia itu ya pakai baju yang gitu kan, baju seksi bisa dipakai kok, yang penting apa sih nah iya yang penting menutup, yang penting kerudungan nah gitu, itu kan akhirnya kan membuat orang itu jadi gitu kan. Maksudnya dia nggak cuma permasalahan skincare aja, ya jadi kan kayak nyatu gitu kan, kecantikan wajah, skincare sama apa. Menurut Bella tuh gimana Bel? Kayak apa halal terus cara berpakaian sekarang lah yang aku bingung sekarang yang estetik Mm-mm. nah, gitu. Yang penting estetik kan gitu yang menurut mereka tuh bisa ya menonjol. Iya. Jadi memang tadi ya penampilan itu kan berarti bukan hanya perawatan dalam artian skincare tadi itu, tapi juga terkait dengan pakaian atau fashion atau Hmm. apa yang kemudian melekat pada tubuh luar. Aku juga baru banget tadi itu ngeliat apa namanya seliweran ya postingan di Explore itu, um,
baju yang katakanlah cuma dia kayak dress tapi apa namanya you can see maksudnya tank top ya ibaratnya gitu tapi panjang begitu dressnya intinya ya dress yang ketekan itu dress lipit begitu ya tapi itu kemudian kata dia ini kalau di rumah pakainya kayak gini gitu tapi nanti kalau keluar bisa didouble dengan apa namanya kardigan kemudian pakai kerudungnya juga panjang. Nah, Oh iya iya. ternyata ya itu nggak bisa juga kita pakai keluar. Kita nggak bisa juga pakai keluar. Kenapa? Karena apa namanya? Ya itu tidak sesuai dengan standar syariat. Lagi-lagi kita kan tadi balik ya di awal kita udah singgung. uh, kita melakukan sesuatu, memilih sesuatu itu bukan karena kita pengen atau enggak, bukan karena apa namanya itu lucu atau enggak, kemudian keren atau tidak, misalnya gitu ya. Tapi boleh atau tidak menurut syariat Allah, ridho atau enggak kan gitu. Pada faktanya memang yang seperti itu nggak diperbolehkan gitu. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat busana muslimah ketika berada di kehidupan umum atau di luar rumah. Kalau misalnya di dalam rumah is okay ya di depan mahramnya ketika selama itu tertutup kemudian tadi meskipun katakanlah itu pakai apa namanya kutungan kemudian dilapisi jaket gitu, ketika di rumah ya itu silahkan gitu yang penting kan tidak terbuka juga begitu ya maksudnya apa namanya ada batasan ya sudah memenuhi batasan kalau misalnya itu dipakai di rumah di depan mahramnya atau mungkin di depan apa namanya suaminya gitu. Nah, tapi kalau di luar, nah tadi beda lagi. Kenapa? Karena busana muslimah ketika di luar rumah itu berbeda, gitu ya. Aturannya adalah dia harus menjulurkan pakaiannya ke seluruh tubuh, ya. Bentuknya itu tidak potongan, tidak menerawang, tidak membentuk lekuk tubuh juga. Nah, jadi itu yang kemudian standar yang kita pakai. Kerudungnya pun begitu. Kerudungnya bukan hanya sekedar dililit atau kemudian pokoknya nempel begitu ya, tapi kan dipastikan dia menjulur menutupi dada. Gitu. Nah, itu yang kemudian jadi patokan kita. Makanya kayak ada juga sih tren-tren selain kayak tadi ya baju pakaian kayak gitu, ada lagi tuh kayak midi dress. Nah, yang nanti pakai kaos kaki panjang sih, atau pakai legging yang langsung apa namanya jadi satu sama kaos kaki, dan itu juga nggak akan menampakkan apa namanya auratnya tadi misalnya gitu tapi kan ternyata itu nggak boleh juga Oke. belum sesuai. Sebentar. Nah, gitu. Jadi aku boleh ini ya, boleh mengambil benang merah sebentar. Jadi apa namanya teman-teman beauty care ini sebenarnya tidak hanya dari sisi wajah gitu ya, dari sisi kulit, tapi ada perlindungan secara keseluruhan untuk bagaimana menjaga kecantikan seorang muslimah. Dan tadi yang disinggung sama Ervi itu benar sih gitu. Jadi bukan hanya dari sisi perlindungan wajah ya, karena kan juga ada ya kayak jokes itu gini, masa wajahnya putih lehernya hitam kayak gitu ya. Jadi karena ini perhatikan wajah gitu ya. Nah padahal perlindungan kecantikan di sini tuh sebenarnya juga dari sisi pakaian juga gitu. Nah pakaian itu yang tadi kalau kata Bella itu juga harus sesuaikan dengan syariah kayak gitu ya. Nah sebelum dilanjut nih teman-teman kalau mau bertanya bisa langsung klik yang tombol itu ya, yang pertanyaan itu supaya pertanyaannya tidak tenggelam kayak gitu. Nah kebetulan ini aku langsung ini ya komen ininya apa namanya salah satu yang bertanya kalau baju overall kayak gitu tapi dalamnya pakai kaos dulu terus luarnya pakai kardigan apa itu boleh dipakai di luar rumah. Nah ini mungkin ada yang belum kegambar Bella sebenarnya komponen dari hijab syar'inya itu apa gitu karena kan tadi kalau mungkin dibilang tidak tadi ada beberapa syarat yang sudah Bella sampaikan tidak boleh transparan tidak kelihatan lekuk tubuhnya gitu. Tapi komponen sebenarnya lengkapnya kayak gimana sih? Nah, boleh di-share. Iya. Jadi yang jelas apa namanya komponen atau formulasinya outfit apa aja sih yang dikatakan syar'i tadi itu bukan hanya sekedar menutup apa namanya tubuh secara keseluruhan ya. Bukan pokoknya yang penting tertutup begitu ya. Tapi harus dipastikan juga tadi sesuai atau tidak dengan definisi syariat. Definisinya gimana? Dia harus pakaian kalau misalnya pakaian ya pakaiannya itu menjulur ke seluruh tubuh tidak berbentuk potongan bentuknya seperti terowongan kemudian tidak membentuk lekuk tubuh juga tidak nerawang juga berarti bahan-bahannya dipastikan tuh bukan bahan-bahan yang tipis kemudian apa namanya bisa nampak begitu ya nerawang bukannya seperti itu dan dipastikan juga tadi tidak membentuk lekuk tubuh berarti bahan-bahan yang dipilih itu bukan bahan yang
mengetat gitu ya, bukan bahan kaos yang jersey yang tipis yang kalau dipakai itu kita jalan tuh bisa nyeplak-nyeplak misalnya, atau bahan apalagi ya. Intinya kita bisa memilih intinya ya bahan-bahan yang kemudian mungkin jatuh atau flowy atau lebar intinya gitu ya. Jadi tidak kemudian membentuk lekuk tubuh baik ketika berjalan maupun ketika yang lain. Itu yang pertama. Kemudian juga selanjutnya adalah soal kerudung. Kerudung itu bukan hanya yang dililit atau bukan hanya yang nempel di atas kepala, tapi dipastikan dia itu yang betul-betul menutup apa namanya menutup dada ya. Menutup dada itu bukan hanya depannya aja panjang kemudian belakangnya pendek, tapi kalau dalam definisinya ulama ya, ulama apa jumhur ulama itu kemudian bersepakat bahwa yang dimaksud mengulurkan apa namanya khimar ya ke dada itu, menutup dada itu berarti depan dan belakang. Jadi kalau misalnya depannya saja yang panjang kemudian belakangnya itu pendek, biasanya itu pasmina ya, mode-mode pasmina begitu kan, ada yang kemudian depannya diulurkan tapi belakangnya ngatung, itu pundaknya kelihatan. Nah itu belum dikatakan sempurna tutupnya. Jadi yang dimaksud menutup itu tidak hanya depan dalam artian apa namanya depan saja yang panjang, tapi juga ke samping ya. Jadi kanan kiri itu juga ya minimal apa namanya intinya mengelilingi tubuh tadi itu kemudian tertutup semua. Jadi nggak kemudian apa namanya ya memberikan celah tadi ya untuk apa namanya kita tuh bisa ibaratnya misalnya pundaknya kelihatan kah atau punggungnya kelihatan kah, meskipun tadi sudah pakai apa namanya baju yang kemudian panjang gitu ya. Kalau misalnya kasusnya seperti tadi double dengan apa namanya outer atau sweater atau apa, sebenarnya boleh-boleh aja asalkan tadi baju dalamnya tetap dipastikan jilbab atau gamis atau baju kurung tadi yang panjang menjulur sampai ke bawah yang itu tidak berbentuk potongan tadi. Kira-kira Alhamdulillah. Ya, jadi aku ini ya teman-teman. Jadi kalau komponen pakaian di dalam rumah itu uh, bebas, tapi tetap ada standar batas minimal untuk di depan mahram gitu. Jadi teman-teman misalkan di rumah nih, nah itu kan ada mahram, misalkan ada ayah kayak gitu ya, itu tetap tidak boleh pakai yang terlalu pendek, misal hot pants gitu ya, atau pakai you can see gitu. Jadi ada batas minimalnya juga, meskipun tidak harus pakai kerudung ataukah pakai baju terowongan yang seperti Bella jelaskan tadi. Nah tapi kalau teman-teman itu keluar rumah, maka teman-teman pertama harus pakai mihna dulu ya. Mihna tadi itu pakaian rumah, boleh daster, boleh training, boleh apapun itu. Nah yang kedua adalah teman-teman terangkapi dengan baju terowongan yang tadi dijelaskan sama Bella, atau istilahnya adalah jilbab gitu. Jadi ya bahasa kita lah bahasa gamis itu gitu. Nah komponen yang berikutnya adalah teman-teman pakai kerudung. Nah tadi kerudung ya himar, jadi tidak dililit-lilit ya seperti ulat bulu atau mungkin ke atas gitu ya, macam-macam ya, harus menjulur ke bawah ya, menjulur hingga ke dada. Yang kedua itu sama mungkin kaos kaki ini sebenarnya nggak bagian ya, tapi dia membantu untuk menutupi aurat kaki ya, mungkin ketika muslimah itu berjalan kayak gitu kan, khawatir terlihat kakinya. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah jadi buat teman-teman mungkin nanti yang aduh aku berarti harus cari dalilnya lagi, maksudnya harus cari jelasnya lagi, nah itu nanti ini ya apa namanya ikut di sesi berikutnya, tapi sederhananya seperti itu. Nah mungkin ini Ervi ada mau menyampaikan sesuatu mungkin next ya, sambil aku baca-baca yang lain. Iya, bener-bener. Itu kayak karena fenomenya relate ya kalau di Instagram tuh. Terus, ini juga tadi ada yang komen apa nih, ada yang ganti apa kerudung pakai hoodie. Jadi banyak ya. Aduh bermacam-macam nih kalau misalnya di sosial media tuh ngeliat. Jadi kalau mau beli sebelah nggak mau pakai kerudung, terus apa sweater yang ada hoodie-nya terus di sini buat nutup kayak gitu. Ya aneh-aneh ya sekarang tuh aku juga kayak fenomena yang di dalam, maksudnya aduh semakin banyak ya apa namanya pemikiran-pemikiran yang akhirnya tuh mengacaukan gitu kan anak-anak mudanya sekarang. Karena demi tadi konten-konten yang sebenarnya balik lagi ya, konten-konten yang ada di sosmed tuh kadang tuh berpengaruh banget sama anak-anak zaman sekarang gitu. Tapi intinya teman-teman sebenarnya patokan kita tadi kan Shopee itu adalah ketika dia namanya tadi ya menutupi seluruh tubuh kayak gitu. Kemudian ada patokan kerudungnya sampai juyup ya berdada. Kemudian oh iya aku jadi ingat biasanya kalau di kondangan-kondangan aku tadi berarti aku mau konfirmasi ya Bel. Jadi ada style jilbab, ada style himar yang
yang itu dia sering kalau kondangan itu kan kayak disangkutin sini terus dibelah di sininya tuh kelihatan. Itu berarti nggak masuk syar'i ya, karena di pundaknya itu kelihatan. Walaupun dia itu menutupi dada gitu. Tahu nggak? Lebih, iya iya, lebih amannya sih enggak berarti ya. Jadi Enggak ya teman-teman. Karena berhati-hati karena sebenarnya kalau misalnya gitu juga ada belahan begitu kan, nanti kalau misalnya kita mungkin bergerak atau apa moving begitu ya, itu kan nanti akan memberikan celah untuk tersingkap juga sih sebetulnya. Benar-benar. ya, oke, karena sering kan udah syar'i nih gitu. Terus kebelah sini kebuka gitu kan. Berarti harus tetap hati-hati. Berarti lebih baik teman-teman yang udah real banget gitu. Terus aku tuh, oh iya, mungkin kan tadi tuh bahas Bella kan ngajar ya berarti aktivitasnya sekarang atau gimana? Karena tadi di awal kan belum ngobrol Iya gitu. betul. Nanti ngajar. Kalau masalah hijab tuh kan lagi trending ya kemarin itu yang pemaksaan apa namanya hijab ya, pemaksaan menutup aurat di sekolah gitu. Nah itu gimana Bel menurut Bella? Katanya oh dipaksa nih anak jadi ini gitu kan, anak SD dipaksa untuk pakai hijab. Padahal sekolahnya sekolah negeri bukan sekolah Islamnya itu tuh sampai ada tuh ya kan kampanye kayak gitu, sekolah kita sekolah negeri bukan sekolah Islam. Itu gimana menurut Bella? Ya, sebenarnya ini juga salah satu stigma yang kemudian dibangun ya, untuk seolah-olah nih kayak Islam tuh maksa banget nih. Ini bukan sekolah Islam, tapi kemudian dipaksa untuk kemudian semuanya pakai kerudung, intinya begitu. Sebetulnya paksaan atau tidak itu kan berkenaan dengan regulasi ya. Regulasinya itu kan sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi kemudian baru dipersoalkan belakangan ini, entah apa motifnya, tapi yang jelas ada keanehan. Maksudnya begini, kalau misalnya kita melihat faktanya ada tuh kayak misalnya di mungkin lembaga atau di instansi tertentu yang justru ketika kita itu apa namanya pengen share itu malah nggak boleh, kebalikan, ini kan berarti kebalikan. Nah, mungkin apa namanya kalau kita di apa mahasiswa waktu itu, kalau misalnya kita mau magang di satu perusahaan tertentu, nah itu biasanya ada tuh regulasinya. Dia harus pakai celana misalnya, nggak boleh kemudian pakai cadar misalnya, kerudungnya harus seberapa panjang baju dan lain sebagainya. Itu kan regulasi yang kemudian mereka buat. Tapi tidak pernah kemudian ada narasi yang muncul bahwa yang seperti itu, kebijakannya yang seperti itu diskriminatif terhadap Islam misalnya gitu ya. Malah dianggap seolah-olah ya itu emang kebijakan, ya udah patuhin aja gitu kan, kita yang membuat kebijakan misalnya kayak begitu, entah apapun itu pertimbangannya misalnya begitu ya. Meskipun kadang-kadang ada yang kemudian dikatakan ini kan pertimbangannya atas dasar safety apa namanya eh, apa ya prosedur lah intinya begitu, tapi kan sebetulnya juga bukan berarti yang kemudian berhijab syar'i tadi itu tidak kemudian bisa menjaga keamanan atau berpotensi untuk malah membahayakan dan sebagainya. Nah, ini soal mindset yang kemudian harus diubah gitu. Makanya tadi kalau mau dibalik sebetulnya justru lebih banyak di luar sana yang ketika perusahaan tadi itu menerapkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan internal yang ternyata justru tidak juga mengakomodir kepentingan umat beragama, yang dalam hal ini berarti muslim. Jadi kayak misalnya izin aja untuk sholat begitu ya, itu nanti juga akan dipersoalkan. Izin untuk kemudian apa namanya, ya ada apa agenda tertentu misalnya, atau bahkan menyempatkan untuk istirahat apa namanya melakukan ibadahnya sendiri, itu bisa jadi ada yang kemudian dipersoalkan. Jadi betapa banyak kemudian orang yang akhirnya menjadi ya sekuler begitu ya, jadi atau bahkan tadi misalnya tidak diwajibkan untuk memakai apa, dilarang untuk kemudian memakai kerudung misalnya. Jadi akhirnya ada yang kemudian sampai saking mencari pekerjaan tadi itu ya akhirnya berangkat kerjanya tidak pakai kerudung, nanti pulang tuh pakai gitu ya di rumah karena sehari-harinya pakai kerudung misalnya. Itu adalah satu fenomena yang ya terjadi, faktanya ada. Jadi intinya ya ini kita sebetulnya justru mempertanyakan ya ketika kemudian ada kebijakan-kebijakan seperti ini muncul, motifnya apa dan sebetulnya kenapa gitu kemudian kok baru dipersoalkan, dalam artian kita bisa membaca arahnya itu kemana, seolah-olah ingin ada stigmatisasi negatif terhadap syariat Islam gitu. Padahal sebenarnya juga kalau dibilang dipaksa nggak dipaksa juga gitu ya, tapi itu kan memang ditetapkan sebagaimana regulasi tadi.
Mm-mm. Ya dibalik lagi aja, kalau misalnya tadi di instansi-instansi itu boleh menerapkan seperti itu, tapi kenapa kok ini seolah-olah ketika sekolah yang menerapkan tadi dianggap diskriminatif atau semacam, perlu diwaspadai. Hmm, ya gitu ya. Aku ini sih apa namanya memang apa ya kalau bisa dikatakan sebenarnya kita itu agak-agak ini ya standarnya agak-agak membingungkan gitu ya. Jadi kalau misalkan dikatakan tadi ya kan misal ada orang anak muslim sorry muslimah kemudian dia belum memakai kerudung sebenarnya belum memakai hijab ya. Nah itu kan sebenarnya kalau dikatakan paksaan ya sebenarnya bukan paksaan karena kan itu adalah perintah ya sebenarnya dan itu konsekuensi daripada keislaman dia kayak gitu. Nah tetapi kayak gitu ya ketika tadi benar yang disampaikan sama Bella ketika ada kasusnya itu berbalik ada seorang kalau nggak salah di Sumatera itu kan juga ada anak SD yang kepengen pakai apa namanya kerudung tapi kan nggak boleh. Nah ini mereka apa namanya tidak bersuara itu ya terkait dengan apa namanya haknya gitu ya pelindungan ini ya padahal katanya apa namanya setiap orang boleh kayak gitu menjalankan ajaran agamanya kayak gitu atau dijamin kayak gitu. Nah jadi memang ini ya apa namanya kadang ini ya kalau aku apa namanya boleh berpendapat kita itu sebenarnya kepengen taat tapi tadi ya kata Bella juga terhalang regulasi kayak gitu ya terhalang apa namanya aturan-aturan yang kemudian akhirnya mengikat kita kemudian tidak bisa melakukan hal itu kayak gitu. Nah mungkin apa namanya ini kan juga sebenarnya kalau di usia-usiaku ini kan usia-usia yang rata-rata teman-temanku tuh bekerja ya kalau mungkin kuliah mungkin adik-adik tingkat ya. Nah itu juga ada beberapa kasus yang akhirnya teman-teman itu meskipun udah tahu kayak gitu ya, oh hijab, oh muslimah itu harus berhijab syar'i, tapi karena kemudian dia tadi ya ada regulasi seperti itu, akhirnya dia melepaskan hijabnya kayak gitu. Nah sebenarnya pandangan teman-teman ini gimana? Jadi apakah kemudian mestinya dia mengambil jalan yang lain ataukah seperti apa? Karena itu banyak ya kasusnya di tengah-tengah eh, teman-teman kita hari ini kayak gitu. Siapa Bella dulu deh boleh. Atau Mbak Bella, Elvi dulu. Bella, Bella. Kita harus Bella diundang untuk mendapatkan Iya, ilmunya. ya Ben. Iya, iya. Aku jadi lupa tadi. Ya, jadi kalau misalkan kita kayak gitu udah paham nih terkait dengan hijab syar'i itu, tapi kemudian ada regulasi yang melarang, nah ini kita harus kemudian menanggal ke apa namanya mencari alternatif yang lain ataukah Oh, ya udah akhirnya menanggalkan karena banyak teman-teman akhirnya tuh ya udahlah mau iya. gimana lagi gitu alasannya. Ya, sebetulnya kalau ibaratnya masih ada alternatif lain ya, kita apa namanya? Ya coba cari gitu ya. Maksudnya insya Allah masih ada karena kan kita tidak dalam keadaan yang terpaksa yang betul-betul terhimpit dalam artian tidak ada pilihan lain gitu. Seperti misalnya nih kasus apa namanya Muslim di Uighur. Ini salah satu contoh ya. Ketika kemudian kita mau buat apa namanya sebuah studi kasus misalnya orang-orang Uighur tuh gimana mereka dipaksa loh untuk minum khamar, mereka dipaksa untuk minum arak, kemudian mereka dipaksa untuk mohon maaf berzina gitu ya, dalam artian mereka harus menikah dengan orang yang kalau misalnya perempuan-perempuan Uighur menikah dengan orang-orang yang etnisnya Tionghoa misalnya. Dan Hmm. itu kan kalau perempuan muslim menikah dengan orang yang non muslim itu kan dihukuminya berzina gitu. Hmm. Makanya kan ini berarti dipaksa untuk berzina gitu dengan apa namanya arahan regulasi tadi itu. Itu pertama. Kemudian juga kebijakan-kebijakan lain yang katakanlah mereka nggak boleh puasa, puasa Ramadan mereka dilarang, dipaksa makan, gitu ya, macam-macam lah intinya. Mereka dipaksa untuk kemudian meninggalkan rambu-rambu syariat yang selama ini mereka yakini. Nah itu gimana kasusnya kalau Muslim Uighur seperti itu, mereka dalam keadaan terpaksa yang memang betul-betul nggak ada pilihan lain, maka ya udah keterpaksaan itu juga yang akhirnya apa ya menjadikan mereka harus melakukan itu atas pertimbangan yang lain misalnya kemaslahatan kalau tidak begitu nanti bisa langsung dibunuh atau seperti apa maka ya udah apa namanya itu dijalankan begitu ya dengan
harapan ya nanti ada alternatif lain yang kemudian mengeluarkan mereka dari keadaan seperti itu. Karena memang dalam salah satu hadis kemudian Rasulullah mengatakan apa namanya Allah itu mengampuni ya kondisi hamba tadi itu dalam apa namanya salah satunya itu ketika dia dalam keadaan terpaksa itu tadi ya apa namanya kemudian dipaksa maksudnya ya untuk kemudian melakukan itu. Jadi dia tidak bisa keluar daripada sistemnya seperti itu, maka ya udah ketika dipaksa seperti itu, maka apa namanya ketika pun dia melakukan kesalahan tadi itu insya Allah apa namanya ya husnudzan tadi ya berdasarkan apa yang kemudian Rasulullah sampaikan itu diampunkan begitu. Tapi kalau misalnya kasusnya itu tidak betul-betul dalam keadaan terpaksa, seperti misalnya kita masih bisa memilih opsi lain, kayak misalnya tadi kerja gitu ya, yang atau misalnya magang begitu ya, yang kita sebenarnya terikat dengan regulasi tertentu. Sebetulnya kalau tidak kerja di situ juga sebetulnya masih ada pilihan lain misalnya begitu ya. Maka kita coba dulu upayakan pilihan lain tadi itu. Jadi jangan kemudian sampai mudah untuk meninggalkan atau menanggalkan syariat yang kemudian kita yakini hanya karena mengejar sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu juga masih bisa diupayakan dari jalan yang lalu. Oke, oke, siap. Kalau dari Arfi gimana? Ada tambahan? Iya, sebenarnya relate. Ya, emang pembahasan kita tuh relate ya dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya Islam itu memang mengatur hidup kita gitu kan. Maka apapun yang kita bahas tuh ya relate gitu. Makanya kalau seumuran kita tuh bener ya, untuk cari kerja itu kadang banyak celutukan-celutukan bilang nggak apa-apa mesti cari ngapain sih ideal banget gitu kan, ngapain sih harus pakai gamis-gamis gitu kan, banyak tuh apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang boleh kok pakai kerudung tapi pakai celana kayak ini, oh jangan ekstrim. Aku malah juga di fase yang sering juga dibilang gitu, ada orang nggak usah yang biasa aja lah gitu kan, kenapa sih harus yang cari yang harus pakai kerudung-kerudung syar'i. Misalnya kayak kerja di pabrik ya. Kalau kita kan tadi yang sedikit dibahas sama Bella, kalau PKL itu kan harus dia harus safety, dalam artian kata mereka safety itu nggak boleh kerudung panjang dan segala macam. Padahal kemarin aku kita pengalaman kerja, misalnya kalau aku di pabrik kemarin sampai naik mesin gitu kan, sampai naik tank gitu pakai baju syar'i nggak masalah, alhamdulillahnya nggak ada problem. Akhirnya kan sebenarnya pakaian itu bukan menjadi alasan, maksudnya untuk syar'i itu kan bukan menjadi alasan kita meninggalkan syariat dalam artian tadi permasalahan seksnya. Oh sayang, ya maaf. Ya ini ada. Kalau ini keponaan ini dengan atau mungkin mau nyambungin tadi Bel dikit berkaitan hanya penghambaan terhadap manusia itu kan jadinya ngegantung ya berkaitan persepsi. Oh iya, gimana? Iya tadi sampai mana ya? Yang jelas, oh iya, ingat. Jadi intinya, ketika kemudian ada yang berpendapat bahwa apa namanya keterikatan kita kepada hukum syariat itu seolah-olah kita itu kayak apa ya dibilang lebay atau dibilang terlalu ideal, terlalu kaku dan lain sebagainya. Sementara ketika orang lepas daripada syariat itu dianggap merdeka, dianggap bebas, dianggap independen dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya pada hakikatnya apa namanya keduanya tetap sama-sama apa ya sedang melakukan penghambaan gitu ya. Kalau yang pertama tadi bedanya kita memutuskan taat kepada syariat berarti kita menghamba kepada Allah, yang apa namanya membuat aturan syariat itu sendiri, yang membuatkan aturan untuk kita dan pasti Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Tapi ketika kita memutuskan untuk kita bebas dan terikat dari hukum syariat, kita terikat kepada penghambaan berikutnya, itu penghambaan kepada hawa nafsu. Jadi yang jelas sebenarnya sama-sama tidak bebas, sama-sama tidak merdeka. Tapi yang pertama itu seolah-olah yang kedua tadi itu yang apa namanya dia mengikuti hawa nafsu, seolah-olah dia kelihatannya bebas, kelihatannya merdeka, padahal sebetulnya dia sedang terpenjara. Dan penjara hawa nafsu itu lebih menyakitkan ya, karena dia akan membuat orang itu mengikuti sesuatu yang tidak berujung. Kan hawa nafsu itu tidak punya ujung, tidak punya akhir, tidak punya tepi, akan selalu senantiasa merasa tidak puas dan lain sebagainya. Jadi ya
Kenapa tidak kita kembalikan fitrah kita yang memang kita ini lemah, terbatas ya sebagai manusia. Kita kembalikan ya, ketaatan kita, ketundukan kita hanya kepada Allah yang memang sudah betul-betul mengaturkan fitrah untuk kita, aturan hidup untuk kita. Kita tinggal menjalankan aja dengan sepenuh hati. Soal kemudian apa ya, ada orang melihat tadi kalau nggak salah ada juga di pertanyaan itu, ada orang ngelihat kayak meskipun udah berpakaian syar'i tapi kemudian ada muncul anggapan kan dia masih belum baik, kan dia masih banyak kurangnya atau seperti apa. Itu yang jelas tidak pernah terlepas daripada manusia, karena kan manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi yang jelas ketika kita menjalankan ketaatan kepada syariat itu adalah satu hal, kemudian soal kelemahan kita sebagai manusia itu adalah satu hal yang lain. Tidak bisa kemudian kita campurkan seolah-olah kalau kita belum sempurna, kalau kita belum baik, kalau kita belum apa namanya perfect tadi itu kita nggak boleh kemudian taat, kita nggak boleh untuk kemudian apa namanya menjalankan ibadah secara utuh. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nggak mau berjilbab nanti dulu nunggu siap, nunggu baik, nah itu harusnya kenapa nggak kemudian dibalik mindsetnya tadi, kemudian menjalankan ketaatan dulu sembari nanti memperbaiki diri, karena kita juga nggak bisa apa ya menstandarkan itu hanya dengan penampilan saja seolah-olah yang sudah syar'i berarti sudah selesai, atau bahkan seolah seperti tingkatan, kalau nanti sampai bahkan sudah bersadar misalnya begitu maka itulah tingkatan yang paling sempurna, padahal belum tentu gitu ya, dalam artian namanya orang tadi harus terus belajar ya, karena belajar itu proses sepanjang hidup gitu ya. Adapun ketaatan kita menjalankan syariat, keterikatan kita kepada syariat itu adalah satu hal yang lain. Oke, Masya Allah. Ya, Ervi ada yang mau disampaikan? Enggak, boleh nggak? Ini tadi mau ada closing statement nggak? Kalau tadi kan melanjutin ini. Mungkin ada closing statement quotes of the day mbak. Kayaknya tadi udah udah mencakup sekalian ya. Insya Allah. Iya sih, aku bukan ini sih, bukan ini, tapi kayak menambahin aja buat pengingat kepada diri kita bahwa memang kita itu bersyukur bahwa Allah itu mengingatkan diri kita. Karena Allah yang tahu diri kita manusia itu seperti apa. Karena kalau kita mau mengatur diri kita sendiri, itu pasti kita yakinin kita nggak bisa. Karena akal kita kan terbatas. Benar kata Bella tadi, kalau kita mengikut diri kita, bisa jadi ternyata kita mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu nggak ada ujungnya. Maka sebenarnya kita bersyukur kita mengawal kita bersyukur mengatur diri kita, kemudian mengatur syariat, walaupun dalam prosesnya memang kita bukan orang yang sempurna. Makanya karena memang tadi manusia itu kan tidak akan pernah bisa sempurna, tapi menuju kesempurnaan dengan ketaatan kepada syariat itu sih mungkin. Dan teman-teman juga kayak yang tadi beberapa ya ada pertanyaan yang masih takut berkaitan gimana lingkungannya, dibilang aku, dibilang nanti ini dan itu, bahwa sebenarnya kan jangan melakukan aktivitas yang itu hanya sekedar dengan omongan orang. Karena kalau kita sebagai seorang muslim, lakukanlah ya kan amal perbuatan itu, yaitu karena adalah kewajiban atau bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sehingga kalau kita itu melanggar syariat Allah atau tidak melakukan syariat Allah karena apa yang baik atau apa yang menjadi perkataan orang lain. Itu sih dari aku ya. Oke. Ya, karena keterbatasan waktu dan tadi kita beberapa kali mengalami kendala teknis, alhamdulillah live kita hampir sudah tercakup semua pembahasannya. Jadi sedikit saya simpulkan teman-teman, My Syar'i Beauty Care itu intinya begini, berusaha cantiklah di hadapan Allah ya, dan Allah itu tidak menilai dari rupa ya, tapi dari ketakwaan kita. Nah, jadi ayo kita bareng-bareng untuk bisa menjadi seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah. Sekali lagi, mohon maaf karena teman-teman yang sudah bertanya belum bisa kita jawab satu persatu, yang juga mau bertanya juga belum bisa ya, nanti bisa tuliskan di komentar aja, nanti bisa aku sampaikan ke Bella kalau memang pertanyaannya butuh dijawab oleh Bella kayak gitu ya. Nah, saya ucapkan juga terima kasih, kok saya sih jadinya aku ucapkan terima kasih kayak gitu ya, jazahillah khair kepada Bella yang udah menyempatkan waktu untuk hadir. Semoga ilmunya berkah dan semoga Allah mudahkan urusannya, termasuk juga Ervi, semoga berkah ya ilmu yang diberikan dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua.